Asma adalah seorang gadis dengan suara lembut yang indah. Ketika dia berbicara, dia akan mengesankan setiap gadis-gadis atau lelaki yang mendengarnya. Namun sayangnya, Asma malah menggunakan suaranya melalui telepon untuk menggoda seorang pemuda di kampusnya. Asma mempunyai kakak perempuan dan dia adalah seorang gadis soleha yang tidak meninggalkan kewajibannya sebagai muslimah yang sangat taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Seringkali dirinya menasihati Asma agar bertobat dan mengubah perilaku buruk ini. Tetapi Asma tidak pernah menanggapi perkataan saudari perempuannya tersebut dan malah berkata padanya, "Bagaimana mungkin aku melakukan ini semua? Aku diberkahi dengan suara yang manis dan juga wajah yang cantik." Lalu saudari perempuannya pun mengingatkan Asma dengan hadis Nabi SAW. "Pandangan itu adalah panah beracun di antara panah iblis. Siapa yang meninggalkannya karena takut kepadaku, maka akan aku gantikan dengan keimanan yang ia dapatkan manisnya di dalam." Kemudian saudari perempuannya itu pun berdoa kepada Allah agar memberi Asma hidayah serta melindunginya dari setiap kejahatan. Suatu hari, ada seorang pemuda meminta untuk bertemu dengan Asma dengan tujuan ingin menetapkan tanggal pertunangannya. Awalnya Asma menolak, tetapi si pemuda bersikeras dan dirinya mengancam akan memblokir nomor Asma jika dia tidak menanggapi permintaannya. Sehingga Asma pun langsung menelponnya kembali, tetapi tidak ada jawaban. Kemudian dia malah mengambil ponsel kakak perempuannya tanpa sepengetahuannya. Asma pun menelpon kembali si pemuda, dan si pemuda jahat itu pun mengangkat panggilan tersebut. Awalnya si pemuda itu sempat berpikir bahwa yang menelponnya adalah salah satu dari orang-orang yang telah menjadi korban kejahatannya. Namun ketika dia mendengar suaranya, dia langsung dapat mengenalinya. Namun sebelum telepon ditutup, Asma pun berkata kepadanya bahwa dia setuju untuk pergi menemuinya pada sore hari di belakang universitas. Kakak perempuan Asma yang mengetahui bahwa Asma telah menggunakan teleponnya, langsung marah dan menegur serta memperingati Asma. Namun setelah berdebat dan keluarnya celaan dari mulut Asma kepadanya, Asma berkata bahwa dia akan tetap bertemu dengan si pemuda yang mencintainya tersebut dan mereka berdua akan bertemu pada sore hari ini. Kakak perempuannya pun sangat marah terhadapnya, namun dirinya bersikeras untuk tidak memberitahu keluarganya. Sehingga kakak perempuan Asma menggunakan sebuah trik agar adiknya tersebut tidak jadi bertemu dengan si pemuda tersebut. Yang mana setengah jam sebelum Asma bersiap untuk pergi dan memasuki ruangan kakak perempuannya yang sedang melukis bunga mawar dengan cat warnanya, ketika dirinya hendak melihat lukisan tersebut, kakak perempuan Asma yang hendak menyemprot lukisan tersebut dengan kuas catnya ternyata malah mengenai wajah Asma, sehingga wajah cantiknya Asma tampak seperti orang yang buruk rupa. Dan ketika Asma melihat wajahnya pada cermin, dia pun menangis dan mengolok kakak perempuannya yang meminta maaf padanya dan menyarankannya agar dia mengenakan niqab, karena warna-warna dari cat tersebut membutuhkan waktu berjam-jam untuk menghapusnya. Asma pun tetap pergi menemui pemuda tersebut dengan niqab yang dikenakannya. Dan dengan jantungnya yang berdetak ketakutan serta tubuhnya yang bergetar hebat, tiba-tiba pemuda itu pun datang memanggilnya. Sehingga Asma pun menghampirinya dan pergi bersamanya ke tempat yang jauh dari kerumunan. Sesampainya mereka di tempat yang dituju, tiba-tiba muncullah dua pemuda dengan senyuman yang bengis. Kemudian si pemuda itu memintanya untuk memperlihatkan wajahnya agar dapat dilihat si pemuda. Dan ketika Asma menolak, si pemuda pun langsung menarik penutup dari wajahnya dengan paksa. Sehingga ketika si pemuda melihat wajah Asma, ia pun langsung marah dan merasa jijik dengan wajah Asma yang terlihat seperti orang yang cacat. Dia pun berkata kepadanya sambil berteriak, "Menyingkirlah dariku dasar perempuan jelek. Aku tidak ingin kau dekat-dekat denganku. Orang-orang yang mendengar suaramu pasti berpikir bahwa engkau adalah yang paling cantik, padahal kau sangat jelek. Tutupilah wajah jelekmu itu." Kemudian dia berkata kepada teman-temannya, "Ayo kita pergi dari sini, karena perempuan ini sangat jelek sekali." Asma yang mendengarnya pun sangat syok dengan semua perkataan yang dilontarkan oleh si pemuda itu dan hampir terjatuh pingsan karena sakit hati atas apa yang dia dengar darinya. Tubuhnya bergetar dahsyat karena hatinya sangat hancur oleh si pemuda tersebut. Asma pun bergegas pulang, lalu ia langsung masuk ke kamarnya sembari menangis dan menjerit. Dirinya pun menceritakan semua yang terjadi pada saudari perempuannya. Lalu saudari perempuannya tersenyum dan mengakui kepadanya bahwa dia memang sengaja menodai wajahnya dengan cat warna karena dia merasa bahwa si pemuda itu adalah serigala anak muda zaman sekarang yang berniat jahat terhadap Asma. Asma yang mendengar perkataan kakaknya pun berkata kepada kakaknya,
Trikmu itu berhasil dengan menodai wajahku. Jika saja dia melihatku dengan keadaan yang cantik, mungkin dia tidak akan meninggalkanku bersama dua temannya yang lain. Dan aku yakin mereka akan berniat untuk berbuat hal yang tidak senonoh kepadaku. Dan semenjak hari itu, Asma pun langsung bertobat dan berdoa kepada Allah agar membuka hatinya serta mengisinya dengan keimanan. Terutama setelah dia melihat saudari perempuannya yang telah menikah dengan seorang pemuda yang soleh dan tampan. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون